Musa, maka apa yang hasil pertemuan saya dengan Musa nanti saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Jadi begini, malam ini kita akan mulai belajar tentang Musa ya. Dan kemudian Bapak Ibu kalau mau mengingat Musa, Elia, dan Yesus, Bapak Ibu harus ingat gunung. Ya. Tabor. Yesus bertemu atau ya tampak bersama dengan Musa dan Elia di Gunung Tabor. Tapi Musa ketemu dengan Allah di Gunung Sinai. Berikutnya, Elia itu ya menunjukkan keberadaan Yahweh Allah Israel di gunung juga, yaitu Gunung Karmel. Nah, dua nabi ini, Elia dan Musa, itu adalah dua orang nabi besar di Israel, ya, dan kebesaran mereka itu tampak ketika mereka berdua adalah nabi yang berjumpa dengan Allah di Sinai, Horeb, atau Gunung Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti pada akhir pembicaraan kita harus lihat apa artinya kalau Musa, Elia itu menyatakan atau menampakkan diri bersama-sama dengan Yesus di gunung, tapi gunungnya bukan Horeb, bukan Sinai ya, tapi Tabor. Tapi untuk melihat itu semua, ya kita perlu melihat lebih dulu perjalanan hidup dan pekerjaan kedua orang nabi ini. Kalau membaca kisah Musa, Bapak Ibu akan ketemu kisah Musa, ya masa masa kanak-kanak, kelahiran, panggilannya Bapak Ibu akan temukan. Tapi begitu mendengar kisah tentang Elia, Bapak Ibu akan ketemu dengan seorang nabi yang tiba-tiba muncul. Latar belakangnya seperti apa, awal panggilannya seperti apa, enggak ada ceritanya. Tapi saya punya pertanyaan begini, Bapak Ibu, Elia itu orangnya sudah tua atau masih muda? Tua. Tua. Tua ya. Eh, Kemudian Bapak Ibu boleh lihat begini sekarang. Boleh Bapak Ibu googling ya. Bapak Ibu silahkan googling. Musa itu, Gunung Sinai dan Gunung Karmel. Itu jaraknya berapa jauh? Boleh lihat di map, boleh juga. Tolong carikan untuk saya ya. Tingginya aja. Bukan, bukan. Jarak antara Gunung Karmel dan Gunung Sinai. Jarak antara Gunung Karmel dan Gunung Sinai. Jarak antara Gunung Karmel dan Gunung Sinai. Gunung Sinai. Tolong cari kan. Karmel. 613 kilometer. 613 kilometer. Yang lain juga menemukan jarak yang sama atau kurang lebih sama? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Terus gitu. Sekarang begini, kalau 600 meter itu jarak dari kota Jakarta, Jakartanya mana ya? Pilih mana ya? Terminal Kampung Rambutan Mbak? Atau Stasiun Gambir Mbak? Sampai kemana? Jakarta Jogja itu berapa kilo? 500. 500 ya? 900. 500. Tambah 100 berarti ke mana? Surabaya. Oh enggak lah. Enggak. Sampai Ngawi sana ya. Oh ya. Semarang 400.
Dan Bapak Ibu, ini Musa itu melarikan diri dari Izebel, dari Gunung Sinai sampai dari Gunung Horeb, dari Gunung Karmel sampai ke Gunung Sinai jalan Musa apa kaki. Elia? Elia. Elia, Elia, Pak. ya Elia, oke. Elia itu lari, ya jalan kaki lah, dari Gunung Sinai, dari Gunung Karmel ke Gunung Sinai yang jaraknya 600 kilometer. Kalau Elia itu usia 70 tahun, Bapak Ibu apa nggak kasihan? Nabi. Ya, ya Bapak Ibu boleh tambahin jawaban. No, kan Elia disertai oleh Tuhan dan seterusnya. Ya, tapi Bapak Ibu akan lihat juga hal yang sebaliknya. Sampai Tuhan tanya kepada Elia, kamu ngapain di sini? Nah, ini hanya begini, maksud saya begini lagi. Ketika orang mendengar nama nabi, seringkali orang beranggapan nabi itu usia sudah lanjut gitu ya. Tapi kalau mendengar Elia melarikan diri dari Karmel sampai Sinai 600 kilometer jalan kaki. Ini kalau umurnya udah 70 itu apa enggak kasihan gitu ya. Kalau Musa nanti ditunjukkan umur-umurnya. Musa itu dari lahir sampai umur 40 di istana. Lalu umur 40 sampai umur 80 itu di Midian. Umur 80 sampai 120 itu menemani orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Tapi tentang Elia nggak disebut umur-umurnya ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau membaca kisah para rasul di pidato pembelaan Stefanus, Bapak Ibu akan ketemu angka-angka usia Musa. Baik, sekarang begini, malam ini kita akan mulai dengan melihat ini kisah lahirnya Musa dan kemudian juga ini panggilan Musa. Ya. Sekarang silakan Bapak Ibu ke kitab Keluaran bab 1. Ya, Keluaran bab 1. Di Keluaran bab 1, Bapak Ibu ketemu begini. Berkat jasa Yusuf, anak Yakub yang berhasil menjadi wakil Firaun, pejabat tinggi di Mesir, anak-anak Yakub pindah semuanya ke Mesir. Bapak Ibu lihat di ini Keluaran bab 1 ayat 5. Bapak Ibu lihat jumlah keluarga Yakub yang pindah ke Mesir berapa orang? Nggak usah dihitung, sudah ada angkanya di situ. 10. 70 ya. Yang pindah ke Mesir itu nih 70. Kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 7. Anak-anak Israel, ya, anak-anak Israel atau anak-anak Yakub yang tinggal di Mesir itu berkembang pesat jumlahnya. Kemudian dengan bahasa hiperbolis di ayat 7 dikatakan Mesir dipenuhi oleh orang Israel. Itu gaya hiperbola ya. Nggak bisa kita membacanya harafiah. Nah, kalau semua Mesir dipenuhi orang Israel, terus orang Mesirnya tinggal di mana? Nggak mungkin. Nah, hiperbola untuk mengatakan jumlah orang Israel yang tinggal di Mesir itu berkembang dengan dahsyat. Jumlah mereka bertambah luar biasa. Nah, kemudian Yusuf sudah meninggal, muncullah raja demi raja yang nggak kenal lagi dengan Yusuf, maksudnya nggak ingat lagi, nggak tahu jasa Yusuf. Dan mereka hanya keheranan sekaligus khawatir dengan keberadaan orang-orang Israel di Mesir. Penguasa Mesir khawatir. Lihat di ayat 9. Bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Kemudian di ayat 10 dikatakan begini, kalau sampai terjadi ada musuh Mesir menyerang Mesir,
nanti jangan-jangan orang Israel akan bergabung dengan musuh Mesir, lalu ikut menyerang, ikut menghancurkan Mesir. Nah, kemudian untuk menghindari hal itu, maka dilakukanlah langkah-langkah untuk mencegah supaya jumlah orang Israel tidak bertambah terus, tapi kalau bisa pertumbuhannya dihentikan. Nah, Bapak Ibu lihat sekarang langkah pertama ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Ya, mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Jadi tugas mereka tidak membangun piramida ya, karena piramida itu umurnya sudah jauh lebih lama. Jadi kalau bicara tahun ya, Bapak Ibu, Musa itu hidupnya sekitar tahun 1250 sebelum Masehi ya. 1250 sebelum Masehi. Kira-kira tahun itulah. Jadi atau Bapak Ibu begini lebih tepatnya, dan itu Bapak Ibu tiap kali dengar pembebasan, peristiwa keluaran dari Mesir itu terjadinya sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Bapak Ibu tolong ingat-ingat maklumat kelahiran Yesus. Mula-mula beribu-ribu abad, gitu kan, sejak dunia diciptakan. Terus kemudian 18 abad setelah Tuhan memanggil Abraham, gitu kan? Ingat apa enggak maklumat kelahiran Yesus? Terus 12,5 abad setelah orang Israel dibebaskan dari Mesir. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi Musa hidupnya sekitar tahun itulah. Jadi kalau mau bicara ya, Musa itu hidup di abad ini sekitar 1250 sebelum Masehi. Dan pada masa itu piramida itu sudah ada. Nah, orang Israel dipaksa untuk bekerja membangun kota-kota perbekalan. 2 kota disebut di situ, Pitom dan Raamses. Tujuannya apa? Orang Mesir menindas orang Israel. Jelas mengurangi jumlah penduduk. Kalau banyak yang bekerja keras, kerja paksa, maka akan banyak orang yang mati. Tapi yang kemudian terjadi, lihat ayat 12. Luar biasa ini ya orang-orang Israel. Semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Penindasan tidak membuat jumlah mereka tetap apalagi berkurang ya. Penindasan tidak mempengaruhi jumlah mereka. Jumlah mereka tetap berkembang. Lihat kalimatnya, makin ditindas, makin bertambah jumlah mereka. Ini padahal kerja paksa itu, Bapak Ibu silahkan membayangkan, matahari terbit mereka mulai bekerja, matahari terbenam mereka berhenti bekerja. Nah, kemudian langkah pertama ini gagal, diambillah langkah yang kedua. Silahkan lihat ke ayat 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Langkah kedua yang diambil oleh penguasa Mesir adalah memperberat beban kerja orang Israel. Tadi mereka sudah dipaksa bekerja untuk membangun kota perbekalan, sekarang kerjaannya ditambah. Tetapi rupanya usaha ini pun tidak berhasil. Nyatanya mereka mengambil langkah yang ketiga. Lihat ke ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan pada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra, yang lain bernama Pua. Tugasnya apa?
apabila kamu menolong perempuan Ibrani waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika perempuan, biarkanlah ia hidup. Tetapi kemudian dua orang bidan yang diminta untuk membantu persalinan ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun. Jadi mereka tetap membiarkan ya anak-anak laki-laki Israel tetap hidup. Usaha yang ketiga gagal. Lalu diambillah langkah yang keempat. Sekarang silahkan ke ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi semua anak perempuan biarkanlah hidup. Perintah diberikan kepada seluruh rakyat. Berarti kepada semua orang Mesir. Perintahnya adalah lemparkan semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke sungai Nil. Ya, jelas tujuannya. Yang ini lebih tegas lagi kan. Kalau anak laki-laki, bayi laki-laki dilemparkan ke sungai Nil, mati, tenggelam, atau mati dimakan buaya. Ya, jumlah orang Israel nggak akan tambah. Malah bisa jadi jelas akan berkurang. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi seperti inilah Musa lahir. Lihat sekarang ke bab 2. Seorang laki-laki, ayat 1 ya, dari keluarga Lewi, memperistri seorang perempuan Lewi. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Jadi ini bayi yang dilahirkan oleh pasangan suami istri ini selama 3 bulan disembunyikan. Tapi kenapa setelah 3 bulan nggak bisa disembunyikan lagi? Nangisnya makin kencang gitu, jangan-jangan. Nah sekarang begini dulu Bapak Ibu, laki-laki dari suku Lewi, perempuan dari Lewi ini juga, Bapak Ibu kita cari dulu namanya ya. Karena ini jelaskan ayah Musa dan ibu Musa kan ya. Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka lebih dulu Keluaran bab 6. Keluaran bab 6. Lihat mulai dari ayat 15. Udah ketemu? Ya, inilah nama anak-anak Lewi. Jelas ya, ini suku Lewi maksudnya. Atau anak Yakub yang bernama Lewi, keturunannya nanti menjadi suku Lewi. Menurut kelahirannya, Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Lewi ada 3, Gerson, Kehat, Merari. Kemudian lihat ke ayat 16. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei. 17. Anak-anak Kehat, Amran, Yishar, Hebron, dan Uziel. 18. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Bapak Ibu balik dulu ke ayat 17. Ya. Lewi punya anak yang bernama Kehat. Lalu Kehat punya anak yang bernama Amran, Yishar, Hebron, dan Uziel. Bapak Ibu perhatikan Amran. Ya. Lalu ayat 19. Amran memperistri Yochebed, saudara ayahnya. Oh, kok boleh ya? Amran memperistri Yochebed,
saudara ayahnya, berarti tantenya Amran ini ya. Bapak Ibu lebih sering mendengar, lebih akrab dengan Amran atau Imran? Imran. Hmm, ya, Imran. ya, Bapak Ibu dengar itu, tapi kemudian di teks yang Bapak Ibu lihat Amran, ya, Amran dan Yochebed. Nah, perempuan ini melahirkan, lihat, Harun dan Musa baginya. Jadi di situ kita menemukan orang tua Musa itu bernama Amran dan Yochebed. Nah, begitu dulu. Balik lagi ke bab 2 tadi. Jadi laki-laki dari keluarga Lewi memperistri perempuan Lewi. Laki-laki itu adalah Amran, perempuan itu adalah Yochebed. Nah, kemudian Bu Yochebed melahirkan seorang anak laki-laki yang berhasil disembunyikan selama 3 bulan. Kalau nggak disembunyikan nanti diambil sama orang-orang Mesir, lalu akan dilemparkan ke sungai Nil. Kemudian lihat ke ayat 3. Bab 2 ayat 3 ya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter, lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelagah di tepi sungai Nil. Bapak Ibu ini klarifikasi dulu ya. Ada peti pandan, terus ada gelagah. Atau kalau yang di teks yang lama, peti pandan, kemudian di tengah-tengah tebrau. Nah, dua kata itu sebenarnya menunjuk kepada satu jenis tumbuhan, yaitu papirus. Ya, papirus tumbuhnya di bagian di tepi sungai. Bapak Ibu pernah lihat papirus? Belum. Belum. Yang papirus yang Bapak Ibu yang sudah lihat ya, Bapak Ibu lihatnya yang masih bentuk tumbuhan atau sudah jadi lembaran? Lembaran. Lembaran ya. Kemudian begini, papirus itu tumbuhnya di di pinggir di rawa, di pinggir sungai seperti itu. Nah, Bapak Ibu kok ada keranjang pandan, peti pandan. Ya, kalau pandan apakah ada di sana? Yang dimaksudkan sama, papirus. Ya, papirus yang dimaksudkan. Kemudian ya, jadi bayi itu ditempatkan dalam peti yang dibuat dari kemudian dihanyutkan gitu ya, ditaruhnya di tengah gelaga, di tengah-tengah tumbuhan papirus yang ada di Sungai Nil begitu. Konon kenapa kok Kapan Mai kamu mau belah nih Mai? Pakai itu aja ya. Pakai polybag dulu. Iya, ngapain ntar? Ya polybag kan lebih. ini kenapa kok petinya dibuat dari papirus? Nah, di Mesir itu kan banyak buaya ya. Sekarang sudah nggak ada. Ya, buayanya sudah pada pindah ke darat semua. Jadi nggak ketemu buaya lagi di sungai itu. Apalagi di di hilir sungai Nil nggak ketemu buaya. Tapi dulu banyak buaya dan kemudian ya rupanya buaya itu nggak senang dengan tumbuhan papirus. Entah mungkin karena aromanya ya. Jadi dengan meletakkan bayi itu dalam keranjang papirus, ya ini jaminan keamanan dari buaya. Nah, kemudian, sekarang lihat di ayat 4, kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan adiknya. Nanti kita akan tahu Bapak Ibu, ini kakaknya kakak perempuan, namanya Miriam. Nah, kemudian di ayat 5,
putri Fir'aun, bukan permaisuri ya, putri Fir'aun, dengan dayang-dayangnya, lihat, datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai itu. Ia melihat peti yang di tengah-tengah telaga itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Nah, bayi ini kemudian diambil oleh putri Fir'aun dan dia sudah dapat menduga, ini pasti bayi Ibrani. Nah, ketika putri Firaun itu mengambil bayi itu, lihat, kakaknya datang untuk menemui putri Firaun. Kakaknya yang selama ini cuma nunggu dari jauh, sekarang menemui putri Firaun. Lalu dengan berani ya mengatakan begini, perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, pergilah. Lalu gadis itu memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa karena aku telah menariknya dari air. Jadi bayi itu diambil oleh putri Firaun, tapi kemudian diserahkan kepada ibunya sendiri ya. Diserahkan kepada Bu Yochebed. Bu Yochebed menyusuinya sampai anak itu cukup besar. Sampai anak itu bisa disapih ya. Nah, kemudian bayi itu dibawa kepada putri Firaun, diangkat menjadi anaknya. Jadilah anak itu cucu angkat Firaun. Nah, ibu angkatnya itu memberi nama kepada anak yang diambilnya itu Musa. Nah, Bapak Ibu tentang nama Musa. Kalau Bapak Ibu mengingat nama-nama dewa-dewi Mesir kuno, raja-raja, itu kan ada nama yang di belakangnya ada kata Mosesnya gitu ya. Ada Tutmoses, Ahmoses, itu kan ya. Jadi nama Musa, Moshe, kalau dalam bahasa Ibrani, itu bisa jadi memang nama Mesir ya. Tapi kemudian di dalam kisah ini, nama anak itu dikaitkan dengan ini, mengambil dari air. Dalam bahasa Ibrani, kata mengambil sesuatu dari air itu masyak. M-A-S-Y-A-K. Jadi anak itu diberi nama Moshe karena aku telah mengangkatnya dari air. Mengangkat sesuatu dari air itu masyak. Jadi permainan kata di situ. Nah, singkatnya sudah ketemu kita. Anak dari Pak Amran dan Bu Yochebed diangkat menjadi anak angkat putri Firaun dan diberi nama Musa, gitu ya. Nah, kemudian lihat ke ayat 11. Suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar menjumpai saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Dari bayi sampai dewasa, Musa itu dididik di istana Firaun. Jadi dia menjadi ya pangeran, walaupun hanya anak angkat, tetapi di Mesir dia mendapatkan tempat. Kemudian lihat, Musa keluar menjumpai saudaranya. Lalu dia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu.
Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika ia melihat tidak ada orang, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Nah, kemudian Bapak Ibu begini, pertanyaan yang ya bisa jadi perlu dijawab, enggak dijawab sebenarnya juga enggak apa-apa. Musa itu kan lama dididik, bahkan dibesarkan di istana ya, istana Firaun. Bagaimana dia tetap mengakui, dia tahu kalau dia adalah orang Ibrani? Bapak Ibu ada kemungkinan jawaban apa enggak? Dia kan dididik di Mesir sejak bayi ya, sejak Tapi disalib. disusui ibunya sendiri. Kenapa? Disusui ibunya sendiri. Ya, setelah disape, kemudian kan dibawa ke istana dan besar di sana, di istana. Nah, selama di istana kan dia bergaul, hidup Katanya sebagai orang Mesir kan. Kok dia bisa tetap sadar kalau dia itu orang Ibrani? Kalau jawabannya yang netei itu ibunya sendiri, sekarang Ibu jawab jujur dah. Emangnya Ibu, Bapak ingat sampai kapan ketika Bapak Ibu netek dulu? enggak, tapi ikatannya kan kental, Pak. Jadinya maksudnya. Iya, itu saja dulu. Ikatan sekental apa, tapi kalau sejak bayi dipisahkan dari orang tuanya, risikonya tinggi sekali untuk lupakan ya. Mungkin wajahnya berbeda sendiri, Pak, ya, dengan yang lain-lain. Wajahnya berbeda sendiri, bisa jadi itu ya. Iya. Nah, Bapak Ibu begini ya. Kalau orang yang biasa bergaul dengan orang Eropa, wajah orang Belanda dengan orang Italia itu sama atau beda? Beda. Beda kan ya. Mm-mm. Ketika saya di India dulu, ya itu kalau saya jalan-jalan rambut saya lebih panjang dari ini ya. Itu anak-anak neriaki saya Jackie Chan gitu. Gak nyambung. Kalau di sini saya ditertawakan kan ya. Tapi orang-orang India kan nggak bisa membedakan. Membedakan wajah orang Indonesia dengan orang Thailand? Bisa. Orang Jawa dengan orang Batak? Bisa. Orang Mesir dengan orang Yahudi? Beda. Bisa juga. Kelihatan di wajahnya kan ya. Perbedaan wajah bisa membuat orang bertanya, siapa sebenarnya aku? Kenapa aku lebih mirip para budak itu daripada dengan saudara-saudaraku di istana? Bisa jadi begitu. Kemungkinan yang lain lagi. Induk inangnya itu mungkin mengunjungi Pak, Oh, iya. kangen dengan dia, mungkin minta ketemu. Nah, mungkin terus ya diceritain kan. Ya, ya ibunya sendiri ya. Itu ibu penyusu itu kan ibunya sendiri sebenarnya kan ya. Ya, Nah, sekali waktu main ke istana, toh sudah kenal sama putri itu tadi kan. ya mungkin usahanya juga kan rengek-rengek toh Pak, mungkin kepingin kan dia pasti ingin ketemu itu inangnya, terus diizinkan. Nah, mungkin di situlah. Ya, perjumpaan yang mungkin terjadi antara Musa dengan ibu kandungnya yang menjadi dekat, yang akrab bisa membuat dia sadar tentang jati dirinya. Ada kemungkinan lain lagi? Perlakuannya lain mungkin. Apanya? Perlakuannya terhadap dia. Perlakuan dari pihak istana kepada Musa gitu ya. Oh, tapi itu mama angkatnya bisa marah, Bu. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, bisa jadi, dan kemudian membuat dia bertanya, lalu mencari jati dirinya, dan kemudian, oh, iya, ternyata aku bukan orang Mesir. Nah, kemudian yang lebih besar lagi, ketika melihat orang Ibrani dipukul oleh mandor Mesir, Musa itu diam-diam membela ya orang Ibrani itu, dan itu dilakukan dengan sangat serius karena Musa sampai membunuh orang Mesir itu. Ya, lanjut sekarang ke ayat 13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, ia mendapati dua orang Ibrani tengah berkelahi. Sama-sama susah, sama-sama budak, berantem lagi gitu ya. Ia bertanya kepada yang bersalah, mengapa engkau memukul teman? Tetapi ia menjawab, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?
apakah engkau bermaksud membunuh kami sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Kaget Musa. Perasaan kemarin ketika aku membunuh dan menyembunyikan mayat itu, enggak ada yang lihat. Dia udah nengok kanan kiri, enggak ada yang lihat kok. Tapi ternyata ada yang tahu. Maka Musa kemudian menjadi takut. Musa menjadi takut sebab pikirnya kejadian itu tentu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang kejadian itu, ia berupaya untuk membunuh Musa. Kurang ajar ini Musa. Sudah dididik di istana, dibesarkan di istana, malah membunuh petugas Mesir ini. Musa yang takut kemudian melarikan diri dari Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Bapak Ibu tolong periksa peta dulu. Tolong periksa peta. Tolong cari tanah Midian. Carinya di mana? Mencari di peta ini, dunia zaman purba. Cari di peta dunia zaman purba, dunia perjanjian lama, dunia para bapak bangsa, dunia kitab kejadian. Itu nama petanya itu. Biasanya peta yang pertama. Ketemu? Ketemu peta yang judulnya seperti yang sudah saya sebut? Bapak Ibu perhatikan dulu Mesir. Lalu perhatikan di situ kota Memphis atau juga lihat juga kota Heliopolis. Kemudian cari kota Goshen. Nah, Bapak Ibu sekarang silahkan mengarahkan pandangan ke timur dan lihat semenanjung Sinai. Ya, semenanjung Sinai. Dari semenanjung Sinai, Bapak Ibu silahkan ke arah timur lagi. Ke arah timur lagi ya. Dan Bapak Ibu ketemu dengan wilayah Midian. Ya. Udah? Ketemu Midian? Ini sebenarnya enggak jauh dari Pulau Jawa itu kan. Kan cuma Median ya. Median itu kan sebelah baratnya Sumatera Barat kan ya. Itu Medan. Ya, jadi Musa itu larinya ke timur. Nanti Bapak Ibu kita perlu melihat peta ini ya, karena apa? Mertua Musa yang asalnya dari Median itu nyusul Musa nanti. Jadi kalau kita lihat peta, lalu ketemu kita, kenapa kok bisa nyusul? Nah, perhatikan juga letak Median dan Sinai. Ini, Sinai, perhatikan Sinai, karena di situ nanti menjadi tempat yang penting ya. Kalau Bapak Ibu mau ke Sinai, nginapnya di Dahab saja. Kalau niatnya mau naik ke Gunung Sinai, Bapak Ibu nginapnya di Dahab, berangkat ke Sinainya pagi, naik ke Sinai pagi. Jadi bisa melihat pemandangan dari bawah sampai ke atas jelas. Kalau naik ke Gunung Sinainya malam, Bapak Ibu lihat apa? Gelap. Melihat gelap. Sesekali melihat ke atas, lihat langit, lihat bintang. Ya, itu juga indah, tapi nggak bisa lihat pemandangan di ini di sekitar Gunung Sinai itu. Dan Bapak Ibu kalau mendaki Gunung Sinai sudah pernah melakukan pendakian siang hari, jangan-jangan kalau diminta mendaki malam jadi malas, jadi berat. Nah, jauh lebih indah melihat Sinai di siang hari daripada di malam hari. Loh, memang nggak panas, pilih bulannya yang benar.
Kalau mendaki Sinai siang-siang di bulan apa? Juni, Juli, Agustus, September ya pasti kepanasan. Jangan di bulan itu. Itu pesan saya setelah pergi ke sana ya. Jadi peringatan yang pengen naik Sinai bisa diskusi dengan pihak travel, bilang supaya naiknya siang supaya pemandangannya jelas. Nanti supaya bisa lihat tuh ternyata di atas ada kapelnya, di sebelah sini ada masjidnya, di sebelah kapel ada loncengnya. Di situ. Oh ini gua tempat dulu Musa sembunyi di sini. Konon katanya begitu. Nah sekarang balik ke teks. Musa melarikan diri, tiba di tanah Midian, berarti lari ke timur, dan kemudian dia duduk di tepi sebuah sumur. Nah, kemudian tahu-tahu diperkenalkan di ayat 16. Imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. 7 perempuan semua. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayah mereka. Lalu datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Tetapi Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kepada kambing domba mereka. Nah, ada ini 7 anak perempuan dari Imam Midian datang ke sumur itu untuk nimba air, ngasih minum kambing dombanya. Tapi perempuan semua ini, mereka diusir oleh gembala-gembala laki-laki dan kemudian Musa menolong mereka. Ya, lihat ke ayat 17. Musa nggak langsung diajak mampir loh ya. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa sesegera itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan menimba banyak air untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, di mana dia? Mengapa kamu meninggalkan orang itu? Undanglah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu Rehuel menikahkan Zipora anaknya dengan Musa. Perempuan itu melahirkan anak laki-laki, lalu Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Bapak Ibu perhatikan namanya ini Gersom. Kalau anak Lewi tadi siapa namanya? Imran. Oh, bukan, anak Lewi. Oh, Lewi. Anak Keluaran satu Lewi ya. yang Gerson, Kehat, Merari. Gerson. Kalau anak Musa, Gersom. Susah ngingetnya coba. Irit. Iya, beda huruf M dan N. Nah, anak ini diberi nama Gersom karena aku telah menjadi seorang pendatang. Ger itu artinya orang asing, dalam arti pendatang ya. Ekspatriat itu. Ger itu artinya itu, pendatang, orang asing. Jadi yang kita lihat Musa diundang oleh ya Rehuel itu imam di Midian ke rumahnya dan kemudian Musa diangkat jadi mantu. Ya. Lalu istrinya bernama Zipora. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong membuka Keluaran bab 18. Keluaran 18. Yitro mengunjungi Musa. Ya. Lihat Bapak Ibu. Sudah ketemu? 18:1. Yitro imam di Midian dan mertua Musa. Ya, ini nama lain dari Rehuel tadi ya. Jadi namanya ada 2 ini. Namanya bisa Rehuel, tapi juga
ini Yitro. Bapak Ibu lebih sering dengar yang mana? Rewel atau Yitro? Yitro. Ya, Kayaknya enggak. dua-duanya enggak. Enggak, kalau Sueb enggak tahu. Sueb Lebih tahu. sering mana? Yamin. Kalau Bapak Ibu dengar nama, jadi kalau di dalam Al-Quran ya, itu namanya Syuaib. Nama dari imam di Midian, itu namanya Syuaib. Kalau Bapak Ibu ini nanti cek, silahkan cek ya. Kalau informasi yang saya sampaikan salah, Bapak Ibu silahkan koreksi. Jadi yang kita temukan di Alkitab, Rehuel, Yitro, tapi orang lain menyebutnya Syuaib. Suaib. Sampai ke sini jadinya Sueb. ya itu memang begitu. Bapak Ibu boleh silahkan periksa ya. Silahkan periksa. Di cross check. Ini hanya mengingatkan tentang nama supaya nggak rancu, supaya kita tahu nama-nama itu. Nah, kemudian masih di bab 18 itu ya. Bapak Ibu silahkan lihat ketemu Gerson atau enggak di situ. Kok Gerson? Gersom. Bapak Ibu ketemu Gersom enggak di situ? Ketemu. 18. Nah, silakan kenal dengan adiknya. Ayat 4. Eliezer. Ya. Jadi Musa punya 2 anak laki-laki itu ya. Gersom dan Eliezer ya. Nah, begitu informasi yang kita temukan di Keluaran 18. Baik. Sekarang kembali lagi ke bab 2. Jadi Musa hidup di Midian ya sebagai menantu dari seorang imam. Lalu apa pekerjaan Musa? Dia bekerja sebagai gembala kambing domba. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, ada yang perlu ditanya. Sebentar. Silakan. Ya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu, silahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau mungkin minta oleh-olehnya Pak Seto kali ya. Ini Belum kan cerita sudah saya nih. bagikan. Sudah Boleh dijapri. cerita Mas Seto sedikit. Ya, Boleh. silakan Ibu Tina, silakan. Enggak, saya justru ingin dengar ceritanya Pak Seto sedikit. Betul. Cerita apa? Cerita itu, ziarahnya. Nah, itu jadinya ketemunya itu tadi. Bapak Ibu, kalau perjalanan ke Sinai, tolong ya coba berangkatnya pagi. Ya, Karena betul. pemandangannya lebih indah, lebih jelas, lebih terang semua kelihatan. Itu ya. Lalu kalau mau naik ke sana, itu kan naik unta dulu ya, 1,5 sampai 2 jam. Kalau naik unta jangan ngantuk. Jadi kalau naik unta badan harus fit, nggak boleh ngantuk. Unta itu tinggi dan di bawah itu batu semua, nggak ada tanah. Waduh, Iya, jadi kalau sampai jatuh tinggi kan susah ngambilnya. Lalu kalau yang jatuh muka duluan kan kasihan batunya kan. Jadi itu serius. Jadi fisik fit, jangan ngantuk, ngelamun atau sembrono, sibuk foto-foto, melambai-lambaikan tangan. Enggak, jangan sampai itu terjadi. Memang sedikit konsentrasi, tenang, tapi nikmati. Saya dulu pernah naik Gunung Sinai malam hari. Nah, kalau naik di malam hari, memang
cuman kelihatan ya gunung yang gelap. Tapi begini, gelapnya Sinai di malam hari itu begini, Bapak Ibu, tunjuk tangan, ujung telunjuk jari, tangan terentang ke depan, jangan-jangan telunjuk jari pun udah nggak kelihatan lagi, ya. Karena pekatnya gelap itu. Gelap gulita. Kenapa? Gelap gulita. Iya, gelap gulita. Sehingga yang dilihat itu nanti cuma itu bintang. Kalau bawa senter ngelihat jalan, nanti yang Bapak Ibu temui cuma kotoran unta itu malah. Tapi kalau ketemu kotoran unta nggak usah takut, wah itu malah jalan yang benar itu, gitu. Nggak akan tersesat. Nah kemudian yang Dapat berikutnya, wangsit atau pencerahan apa, Pak Seto? kenapa? Dapat wangsit atau pencerahan apa? Ya ini Gunung. saya sedang ngomong tentang pencerahannya kayak gini. Bapak Ibu kalau ke sana ingat omong-omongan saya ini ya. Saya pernah naik malam, saya pernah naik siang, jauh lebih menyenangkan naik siang hari. Tapi kalau naik ke sana siang hari ya jangan bulan Juni, Juli, Agustus, September itu panas semua. Tapi kalau Februari, Maret, April pergi ke sana, nah itu siangnya juga sejuk itu. Terus berikutnya habis itu kan jalan kaki kan ya. Nah, waktu jalan kaki itu kan dihitung tangganya 750 anak tangga. Buset. Ada angkanya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di samping kanan kiri ini sudah 500 ini. Nah, kalau niatnya pergi ke sana, Bapak Ibu latihan dulu. Latihan apa? Latihan paru-paru, jalan, lari gitu ya. Supaya ototnya ya lentur, maksudnya nggak kram atau nggak terlalu pegal gitu. Dan kemudian Bapak Ibu juga latihan keseimbangan karena harus naik tangga satu-satu. Nah, kemudian latihannya gimana? Latihan aja lompat-lompat. Lompat-lompat itu kan keseimbangan. Oh, itu ceritanya begitu. Terus masuk saya menceritakan pemandangan gimana ceritanya coba? Tangga ya sekarang. Nggak ada rudal ya, Pak? Aman ya, Pak? Berapa derajat Pak Sito? Kenapa? Naiknya berapa derajat? Apanya? Naiknya. Ketinggian gunung kali 2.700 ya, Pak. Iya, itu kalau dari MDPL, tapi kalau dari dasar nggak sampai segitu. Kalau naik udara sakit ya Pak ya? Di kaki gunung itu, Bapak Ibu akan ketemu Biara Santa Catarina. Ya, betul. Saya dulu nginap di sana, Pak. Lebih sejuk lagi. Di situ, ini biara kuno sekali ya. Ini ada di wilayah Mesir, tapi biaranya biara ortodoks Yunani itu. Nah, di situ itu ditemukan dulunya manuskrip yang ya berisi kitab suci yang berbahasa Yunani, ya. Perjanjian barunya lengkap. Itu dikenalnya sebagai Codex Sinaiticus di situ. Di tempat penting di situ. Biar ini menjadi penting sekali karena penemuan manuskrip itu. Ya, kalau beruntung masuk, boleh masuk, lalu lihat itu. Ini semak duri yang nyala waktu dilihat oleh Musa. Itu ada di situ contohnya. Gitu. Jadi kalau udah masuk ke situ udah nggak nyala lagi. Ya, saya harus cerita apa? Saya mendingan ini itu tadi, Bapak Ibu, ini supaya Bapak Ibu ya Pak berniat. Seto, Ya. Pak Seto, memang pendakiannya ada 2 jalur yang berbeda gitu, Pak. Bukan. Soalnya waktu saya turun gunung, itu kan hari terang, waktu itu jam sekitar 8 lah, 7-8. Itu kok ngelihatnya cuma batu doang ya, Pak. Seperti yang Pak Seto bilang ada gereja, ada apa, kok saya nggak lihat ya. Ya, masih Jangan-jangan Ibu udah capek, itu konsentrasinya lain. Apa iya? Nah, saya tidak tahu jalur yang lain, tapi jalurnya itu kan, nah
Tapi saya nggak tahu kalau ada jalur yang lain. Tapi begitu turun dari bis, naik taksi, berhenti di depan Biara Santa Catarina, jalan sedikit ke stasiun Unta. Dari stasiun Unta udah naik Unta kira-kira 2 jam sampai di ya 3/4 gunung. Kemudian di situ berhenti minum kopi, itu begitu jalan lagi. Sudah begitu. Kayaknya nggak ketemu jalur lain dah, Bu. Kalau saya full jalan kaki dari bawah, Pak. Luar biasa. Ya, ya 18 tahun lalu, Pak, masih nom. Sekarang ya enggak, Pak. Tidak kuat. Ya, begitu ceritanya. Pak Seto, mau tanya yang tentang Musa tadi, Pak Seto. Ya, Bu, silakan. Musa kan sudah mengetahui jati dirinya sebagai orang Ibrani. Apakah dalam hal ini sudah ada campur tangan Allah, Pak Seto, bahwa Musa memang dipilih? Sampai di sini tadi, Bapak Ibu, kita bacanya agak detail ya. Ini tadi kita bacanya agak detail kan ya? Ya, Dan Bapak Ibu sudah ketemu dengan Tuhan Allah apa enggak ini tadi? Atau belum? belum. Nah, ini ada yang istimewa lagi nanti. Habis ini Bapak Ibu baru kita akan ketemu bagaimana Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Apakah Tuhan tidak campur tangan? Nah, pertanyaan ini jawabnya gimana kalau nggak muncul di teks? Nah, itu masalah saya. Kita pelajari apa yang ditulis. Bapak Ibu jangan-jangan juga sudah tahu dari studi yang lain, putri Firaun itu namanya siapa? Itu ada yang tahu namanya. Tetapi Jadi adiknya kita hanya mempelajari apa yang sejauh yang ditulis di teks ini. adiknya Gersom namanya siapa, Pak? Ya tinggal lihat di bab 6 tadi. Eliezer, Bu. Nggak usah dihafalin, tapi yang penting ingat tempatnya, Bu. Sorry, bab 18. Eliezer. Keluaran. Keluaran 18. Keluaran 18. Yang ada namanya itu Ibu Stabilo ya. Biar nyarinya gampang. Nah, nanti kalau ini sudah, masih ada? Habis ini saya akan bicara dan membaca dengan cepat karena teksnya panjang tapi penting dan menarik untuk disimak. Nanti Bapak Ibu silahkan mengamati bedanya Musa sampai di sini tadi sampai jadi menantu Reuel dengan ya sesudahnya. Ada yang berbeda apa enggak? Persis yang berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi yang ini tentang peran Tuhan tadi. Sudah? Baik, kita pindah ke 2:23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru karena perbudakan itu dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Jadi perbudakan masih terus berlangsung dan kemudian orang Israel, anak cucu mereka masih terus mengeluh dan mereka berseru-seru minta tolong. Bapak Ibu perhatikan teksnya ya, minta tolong kepada siapa? Allah. Coba baca teksnya baik-baik ayat 23 tadi. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru karena perbudakan itu dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Pertanyaannya, mereka minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu, tapi sampai pada Allah. Iya, itu seperti orang yang mengalami kesulitan dan ketakutan lalu teriak-teriak itu, tolong, tolong. Itu minta tolong kepada siapa?
Nggak tahu. Siapapun yang dengar seruan saya, tolong saya, gitu kan ya. Nah, orang Israel berseru dalam keadaan seperti itu dan teriakan mereka sampai kepada Allah. Nah, kemudian Allah mendengar kan ya, ayat 24. Allah mendengar rintihan mereka lalu mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Itu situasi di surga ketika Allah mendengar teriakan orang Israel ya. 3 ayat 1. Kita pindah ke gurun. Musa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Media. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb, gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak terbakar. Musa berkata, baiklah aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar? Ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu. Ingat semak durinya menyala ya. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya, ini aku. Lalu ia berfirman, jangan mendekat, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tuhan berfirman lagi, akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nih, lihat Musa mengembalakan kambing domba. Dan Bapak Ibu, ingat pengetahuan kita tentang malaikat Tuhan, tentang Tuhan gitu ya. Musa mengembalakan kambing domba sampai di Horeb. Ingat, ini Horeb, nama lainnya Sinai, disebut juga Gunung Allah. Bapak Ibu tahu cerita ini, sebutan Gunung Allah, itu kan karena peristiwanya diceritakan jauh sesudahnya ya. Gunung ini disebut Gunung Allah karena Allah menyatakan diri kepada orang Israel di gunung ini. Jadi di kemudian hari gunung ini disebut Gunung Allah karena Allah menyatakan diri di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan semak duri itu menyala tapi tidak terbakar. Lalu dari dalam semak duri itu Allah berseru. Bapak Ibu, jadi perhatikan nyala api dan Allah. Api di Perjanjian Lama itu berulang kali ya, digunakan sebagai tanda sarana kehadiran Allah. Jadi ketika Allah hadir, yang tampak itu adalah api. Nanti dalam perjalanan di padang gurun, Bapak Ibu akan lihat tiang api. Ketika Allah menyatakan diri di puncak Sinai, Bapak Ibu akan lihat kemuliaan Allah di puncak Sinai itu seperti api yang menghanguskan, seperti api yang menghanguskan. Boleh diperiksa dulu Keluaran, jadi bab 3-nya diberi tanda ya. Lalu Bapak Ibu silahkan ke bab 24 ayat 15 sampai dengan 17. Keluaran 24, 15, 17. Musa di Gunung Sinai. Udah ketemu? Udah. 15 ya. Pada waktu Musa mendaki gunung, awan menutupi gunung itu. Kemuliaan Tuhan bersemayam di atas Sinai dan awan menutupinya. Perhatikan, kemuliaan Tuhan bersemayam di Sinai, lalu awan menutupinya. Menutupi apa?
menutupi kemuliaan Tuhan itu. Kemudian yang tampak memang menutupi gunung ya, tapi yang menjadi penting kemuliaannya itu yang ditutup dengan awan. Pada hari ketujuh, ia memanggil Musa dari dalam awan. Dari dalam awan kan. Di depan mata orang Israel, lihat kemuliaan Tuhan di puncak gunung tampak seperti api yang menghanguskan. Tampak seperti api yang menghanguskan. Nggak usah kalau udah naik puncak sini terus nyari, wah ini nggak ada batu-batu yang hangus. Nggak ada. Tapi Bapak Ibu ingat, kemuliaan Tuhan seperti api. Di bab 3, Allah hadir dalam nyala api. Nah, api itu menjadi tanda sarana kehadiran Allah. Dan di perjanjian lama ini seringkali muncul. Sekarang Bapak Ibu, kalau mengingat ini ya, Allah ketika hadir dalam dunia manusia, dia hadir dengan tanda. Tandanya adalah nyala api. Bapak Ibu ingat peristiwa Pentakosta yang di Kisah Para Rasul bab 2? Ada nyala api kan? Nyala apinya ada di mana? Di atas kepala. Di atas Kepala kepala. para rasul. Wah, akibatnya rambut para rasul pada kebakar gitu? Enggak. Enggak. Dari Ya. api. Kalau di situ dalam peristiwa Pentakosta ada nyala api, Bapak Ibu ingat nyala api yang di perjanjian lama ini. Jadi para rasul mendapatkan nyala api kan ya, lidah-lidah seperti nyala api, tapi nggak membakar mereka. Itu tanda kehadiran Allah dalam dunia. Kehadiran Allah dalam dunia setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita langsung bisa tahu. Nah, itu Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus dilambangkan dengan api? Bapak Ibu, jawabannya ada di perjanjian lama. Enggak usah banding-bandingin dulu. Neraka jahanam juga api, beda urusannya. Ya. Tapi kalau mengapa Roh Kudus digambarkan dengan api, Bapak Ibu jawabannya kembali ke perjanjian lama, kehadiran Allah di dunia itu seringkali ditandai dengan api. Begitu ya. Balik ke Keluaran bab 3. Nah, kemudian sekarang begini. Tiba-tiba tempat itu jadi suci. Jadi kudus. Lepaskan kasutmu, sebab tempat engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus. Kok bisa tanah ini tiba-tiba jadi kudus? Jawabannya sederhana saja Bapak Ibu. Karena Tuhan hadir di situ. Karena Tuhan hadir di tempat itu, maka tempat itu kemudian menjadi kudus. Ini pemahaman kuno sampai modern, pemahaman yang perlu kita perhatikan. Sekarang begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk gereja, Bapak Ibu ambil air suci, berlutut, bikin tanda salib, gitu kan ya. Sekarang, gereja Bapak Ibu itu sudah enggak bagus lagi, atau enggak muat lagi untuk menampung umat, lalu di sebelahnya, atau di depannya, atau di dekat situ, dibangun gereja yang lebih besar. Gereja lama dijadikan aula. Kalau Bapak Ibu masuk ke aula bekas gereja itu, Bapak Ibu bikin tanda salib dulu apa enggak? Tidak. Coba bikin supaya diperhatikan orang, gitu ya. Sedang seminar di aula bekas gereja, Bapak Ibu masuk bikin tanda salib. Semua orang pasti memperhatikan. Kenapa ada perlakuan yang berbeda walaupun sama ini dulu bekas gereja? Jawabannya ada di sakramen Maha Kudus kan. Iya, tabernakelnya kan udah dipindah di tempat yang baru. Satu, kehadiran Tuhan dalam sakramen. Dua, tempat ini dikhususkan bagi Allah.
Maka tempat ini jadi kudus karena dua alasan. Allah hadir dan tempat ini dikhususkan. Sekarang Bapak Ibu, Israel itu sampai sekarang kan tempat yang termasuk paling berdarah kan ya. Kalau begitu, kenapa tempat itu tetap saja disebut Holy Land? Kenapa tempat itu tetap saja disebut tanah suci? Jawabannya bukan karena orangnya pada suci, tetapi karena Allah pernah hadir di situ kan. Cuma itu kan jawabannya. Nah, kemudian ya tanah tempat engkau berdiri ini tanah kudus. Copot sepatumu, copot sandalmu. Itu sikap yang layak diberikan ketika orang masuk ke tempat yang dipandang kudus. Kemudian lanjut dulu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu di ayat 6 ini mulai ya Tuhan huruf besar semua. Bapak Ibu perlu ingat kalau ketemu kata Tuhan huruf besar semua ya. Itu kalau dalam bahasa Ibrani, di dalam Alkitab Ibrani, Bapak Ibu akan ketemu 4 huruf. Yod, He, Waw, He. Yod itu Y, He itu H, Waw itu W, terus He lagi. Tapi kemudian ketika teks Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, 4 huruf ini diterjemahkan dengan Kyrios. Kalau orang Yahudi membaca teks Ibrani, lalu ketemu 4 huruf ini, mulut mereka nggak akan ngomong Yahweh. Mulut mereka akan mengucapkan Adonai, artinya Tuanku. Mereka mungkin juga akan mengucapkan dengan kata Hashem, sang nama. Ketika kitab suci Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, nah maka terjemahnya menjadi Adonai tadi diterjemahkan dengan kata Kyrios. Seperti yang Bapak Ibu ucapkan ketika menyanyikan ini Kyrie. Itu sama, kata itu sama. Kyrios, teriakannya Kyrie. Nah, saya kalau kita untuk keperluan belajar, saya sering mengucapkan Tuhan dengan kata Yahweh supaya jelas yang dimaksudkan. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata tiada Tuhan selain Allah atau tidak ada Allah selain Tuhan, kacau kan? Karena biasanya orang Katolik nggak ngerti Tuhan dalam perjanjian lama huruf besar itu Yahweh. Orang Israel mengatakan tidak ada ilah lain selain Yahweh. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Yahweh-nya sudah diganti dengan kata Tuhan karena sebutan hormat. Ketemulah kita tiada Tuhan, tiada Allah selain Tuhan. Ya begitu. Ini kalau nggak dipelajari ya nggak tahu. Seringkali hanya orang menjadi bingung. Tapi ya lain kali diskusi yang lebih lengkap. Nah, sekarang begini, lihat ke ayat 4. Ketika Yahweh melihat Musa membelok, lalu lihat Allah berseru ya. Lalu berikutnya ke ayat 6. Yahweh memperkenalkan diri. Aku adalah Allah leluhurmu. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan kemudian ketika mendengar itu, Musa nutupi muka. Kenapa kok nutupi muka? Dia tahu kalau orang memandang Allah langsung, dia bisa celaka. Nah, kemudian kita lanjut dulu supaya lebih jelas ceritanya. Ya. Sekarang ke ayat 7. Yahweh berfirman kepada Musa, sungguh, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Israel. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya,
ke tempat orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, sekarang begini, Yahweh yang berkediaman di atas langit mendengar teriakan orang Israel. Kemudian Yahweh turun menjumpai Musa. Yahweh melihat kesengsaraan orang Israel, prihatin dengan kesengsaraan orang Israel, dan Yahweh berniat untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, membawa mereka ke negeri yang baik dan luas, ke negeri yang subur, berlimpah susu dan madu. Nah, untuk keperluan itu, ayat 10, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Yahweh mengutus Musa untuk membawa orang Israel ke Mesir, dan untuk keperluan itu Musa harus ketemu dengan Firaun. Ngomong baik-baik sama Firaun gitu ya. Tapi kemudian lihat keberatan Musa. Bapak Ibu nanti hitung ya keberatannya ya. Keberatan Musa sampai berapa kali. Ini yang nomor 1. Musa menyampaikan begini. Siapakah aku ini, ayat 11, sehingga aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa kayak lupa gitu kalau dia pernah dididik di istana gitu. Tapi iya, Musa mengetahui siapa dirinya sekarang. Dia merasakan kalau dia pergi menghadap Firaun itu bukan soal sederhana. Sudah nggak imbang dalam tanda kutip posisinya gitu ya. Tapi Tuhan lihat menguatkan Musa. Ayat 12. Firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Musa harus menghadap Firaun, membawa orang Israel keluar dari Mesir kan? Musa takut, Musa khawatir, dan Tuhan mengatakan, Yahweh mengatakan, aku akan menyertai engkau. Nah, kemudian berikutnya, inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Gunung ini gunung apa? Horeb ya. Horeb. Referensinya ke ayat berapa tadi? Ya, berapa tadi ada kok. Ayat 3 ayat 1. Sampai di Horeb, gunung Allah. Horeb ya. Ya, jadi gunung ini yang dimaksudkan gunung Horeb. Kalau kamu membawa orang Israel keluar dari Mesir, kamu akan membawa mereka beribadah kepadaku di gunung ini. Kalau kamu membawa orang Israel keluar dari Mesir, kamu akan membawa mereka ke Horeb. Itu tanda kalau memang Tuhan menyertai, tanda bahwa Tuhan memang menyertai Musa gitu ya. Keberatan pertama dijawab. 13. Lalu Musa menjawab Allah, namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapa namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Jawab Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Keberatan yang kedua berkaitan dengan nama. Dewa Dewi Mesir pada punya nama kan ya. Lalu kalau Musa datang kepada orang Israel, lalu mengatakan, Allah nenek moyangmu mengutus aku kepadamu. Mereka jangan-jangan akan nanya, namanya siapa?
nama Allah itu siapa? Gitu ya. Lalu keberatan atau kekhawatiran Musa yang kedua dijawab juga, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Allah menolak menunjukkan identitasnya gitu ya. Aku ya aku. Tapi kemudian Bapak Ibu juga bisa membacanya begini. Akulah aku adalah aku, itu Bapak Ibu boleh baca, aku adalah aku ada. Aku adalah yang ada. Urusannya apa ini? Orang Israel bisa menanyakan nama Allah karena mereka tahu dewa dari Mesir punya nama. Tapi nanti Bapak Ibu akan bisa lihat dalam tulah-tulah, mereka itu sebenarnya enggak ada. Ketika Tuhan menjatuhkan tulah-tulah kepada orang Mesir, dewa dewi Mesir nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa buat apa-apa. Tuhan, Yahweh Allah Israel menghukum mereka dan mereka nggak ngelawan sama sekali. Nah, beda. Yahweh Allah Israel itu adalah yang ada, yang punya kuasa, sehingga sanggup menolong orang Israel. Nah, kemudian Tuhan masih melanjutkan pembicaraannya, ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan dengan itulah aku dipanggil turun temurun. Saya ingat Bapak Ibu kalau dalam bahasa Ibrani itu bunyinya Ehye Asher Ehye. Aku adalah ya, yang itu Asher, yang ada. Dari situ kemudian muncul nama Yahweh itu. Yahweh itu kalau dipahami dengan cara seperti ini artinya adalah yang ada. Nah, kemudian lihat ke ayat 17, lanjut dulu. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir ke negeri orang Kanaan, orang Het, Amori, Feris, Hewi, Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terus, ini yang harus disampaikan Musa kepada orang Israel. Yahweh Allah Israel mau membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, begitu maksudnya. 18. Apabila mereka mendengarkan perkataanmu, engkau beserta tua-tua Israel harus pergi kepada Raja Mesir dan berkata kepadanya, Yahweh Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Sebab itu, perhatikan Bapak Ibu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Yahweh Allah kami. Perhatikan izinnya untuk ibadah ya, 3 hari perjalanan. Dihitung dari Mesir, ingat sampai ke Horeb tadi. Ya. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa dengan tangan yang kuat. Aku akan melayangkan tanganku untuk memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu baru ia akan membiarkan kamu pergi. Aku akan membuat orang-orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa ini, sehingga ketika kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Nah, kemudian tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan-perempuan yang menumpang di rumah tetangganya barang-barang perak, emas, kain yang akan kamu kenakan pada anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir. Yang dikatakan oleh Tuhan jelas. Kamu bicara kepada orang Israel, Yahweh Allah nenek moyang kita
mau membebaskan kamu dari Mesir, membawa kamu ke tanah terjanji. Kalau orang Israel dengarkan, udah kamu maju ketemu Firaun, Firaun memberi izin kepada kamu, kamu beribadah keluar. Kalau tidak diberi izin, kalau Firaun tidak memberi izin, aku yang akan memaksa Firaun untuk membiarkan kamu pergi. Sampai di sini harusnya beres kan ya. Tapi sekarang lihat Bapak Ibu 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Yahweh tidak menampakkan diri kepadamu. Musa melihat kemungkinan orang Israel tidak percaya kepadanya. Ini keberatan yang ketiga. Ya, Tuhan tidak menampakkan diri kepada kamu, bukan orang yang diutus Tuhan. Nah, bagaimana menanggapi keberatan yang ketiga? Ayat 2. Yahweh bertanya kepadanya, apa yang ada di tongkatmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Yahweh, lemparkan tongkat itu ke tanah. Ketika Musa melemparkannya ke tanah, tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Ular beneran ini berarti ya? Musa sampai lari kok. Udah lama menggembalakan kambing domba di padang gurun, udah lama main di gurun, ya dia bisalah membedakan mana tongkat, mana ular kan ya. Nah, kemudian ayat 4. Tetapi firman Yahweh kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Lalu Musa mengulurkan tangannya, menangkapnya, dan ular itu menjadi tongkat di tangannya. Kalau orang Israel tidak percaya kepada Musa, nah mukjizat ini bisa ditunjukkan kepada orang Israel untuk menjadi tanda supaya mereka percaya. Kemudian ayat 5 ini dijelaskan di situ. Lakukanlah itu supaya mereka percaya bahwa Yahweh Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepada. Terus ayat 6. Firman Yahweh kepadanya lagi, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Setelah menariknya keluar, tangannya kena penyakit kulit putih seperti salju. Pasti kaget ini ya, tangannya berubah jelek itu. Sesudah itu, ia berfirman, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Setelah ia menariknya keluar, tangannya itu pulih seperti bagian badan yang lainnya. Ini mukjizat yang kedua yang diberikan Tuhan kepada Musa. Perhatikan keterangan Tuhan di ayat 8. Jadi, jika mereka tidak percaya padamu dan tidak menangkap pesan dari mukjizat yang pertama, mereka akan percaya pada pesan mukjizat yang kedua. Jika mereka tidak percaya kepada kedua mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkannya di tanah kering. Air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ini bekal yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk menolong orang Israel, untuk membuat orang Israel percaya kepadanya. 3 mukjizat. Ya, kemudian keberatan yang ketiga udah beres kan ya? Musa sudah dikasih bekal mukjizat ini. Kemudian yang ketiga tadi ya, 4. Sekarang keberatan yang keempat. Belum selesai, masih ada keberatan lagi. Ayat 10. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak engkau berfirman kepada hambamu ini, aku bukan orang yang pandai bicara. Sebab aku berat lidah, tidak lancar berbicara. Ini keberatan lain lagi kan? Musa harus bicara kepada Firaun, Musa harus bicara kepada orang Israel. Kalau dia nggak pinter ngomong,
ngomong nggak lancar, maka ini masalah serius. Nah sekarang, bagaimana Tuhan menanggapi keberatan yang keempat ini? Ayat 11. Tetapi Yahweh berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Yahweh? Untuk urusan ngomong, untuk urusan lidah, kamu nggak usah khawatir. Aku yang bikin lidah, aku yang bikin mata. Kalau cuma membuat kamu ngomong lancar, itu bukan masalah buatku gitu. Lihat ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Musa ngomong, keberatan, nggak pinter bicara dia. Tapi kemudian Bapak Ibu lihat, nggak usah khawatir. Aku yang membuat lidah manusia. Aku akan menolong kamu berbicara. Aku akan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Bapak Ibu, tolong ini diberi tanda dulu ya. Keluaran 3 ini tolong diberi tanda. Kemudian Bapak Ibu silahkan membuka Injil Markus. Bab 13. Sudah ketemu Markus 13? Iya. Bapak Ibu tolong baca ayat 9 sampai dengan 11. Hati-hatilah kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Kamu akan dipukul di rumah ibadat dan akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Apabila mereka menggiring dan menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu melihat ada kemiripan enggak? Mirip. Antara kalimat ini dengan yang dialami Musa. Musa harus bicara kepada dan Tuhan akan menolong lidahnya. Tuhan akan menunjukkan, mengajarkan kepada Musa apa yang harus diomongkannya kepada Firaun, gitu kan ya. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, kalau kamu dihadapkan ke majelis agama, kamu dihadapkan kepada penguasa, kepada raja-raja, kamu nggak usah khawatir, kamu harus ngomong apa, gitu ya. Kenapa? Katakan saja apa yang dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Kamu nggak usah khawatir karena Allah. Nah sekarang lihat di sini Roh Kudus ya Bapak Ibu yang disebut ya. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kamu, Roh Kudus akan mengaruniakan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Kamu nggak usah bikin persiapan. Roh Kudus akan menolong kamu untuk mengatakan apa yang harus kamu katakan. Dan Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini terjadi sungguh-sungguh ketika Petrus dan Yohanes, dua orang nelayan yang jadi murid Yesus itu, di hadapan ke mahkamah agama. Mereka bisa mengatakan hal-hal yang di luar dugaan para pemuka agama, sehingga mereka semua heran
nelayan-nelayan Galilea kok bisa ngomong kayak gini. Nah, balik ke kitab Keluaran ya. Keberatan yang keberapa ini tadi? 4. 4 keberatan yang diajukan oleh Musa, semua sudah dijawab oleh Tuhan. Menurut Bapak Ibu, yang paling berat itu yang nomor berapa? Nomor berapa? 3. Nomor 3 itu tadi tentang apa? Keberatannya mengenai apa? Gak percaya. Berhadapan dengan orang-orang Israel yang nggak percaya. Gitu ya. Iya. Kalau yang keberatan yang keempat, nggak pinter ngomong, nggak ngerti harus ngomong apa. Ya, semua keberatan sudah ditanggapi. Yang berat sekalipun sudah ditanggapi. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya untuk Musa. Kan harusnya Musa udah mengatakan, ya udah saya pergi, saya lakukan gitu kan. Tapi Musa nggak bilang begitu. Coba lihat ayat 13. Balik ke Keluaran 4 ayat 13. Bapak Ibu perhatikan ucapan Musa. Utuslah kiranya siapa saja patut kau utus. Kalau diterjemahkan itu artinya semua keberatan sudah ditanggapi. Lalu Tuhan mengatakan, lalu Musa mengatakan, Tuhan jangan utus aku, utuslah orang lain saja. Lain, ya. Itu jangan-jangan orang Katolik itu pada baca teks ini gitu ya? Jangan saya, yang lain saja. Lihat, maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus. Itu sama dengan Tuhan, jangan utus saya, utuslah orang lain saja. Menolaknya itu setelah 4 keberatan ditanggapi semua dengan jelas loh ya. Iya. Nah, kali ini Tuhan bersikap berbeda. Ayat 14. Lalu murka Yahweh menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah ada abangmu Harun orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, hatinya akan bersukacita. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menolong lidahmu dan lidahnya berbicara. Aku akan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini di tanganmu yang kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Tuhan marah dan kemudian mengatakan, masih tetap, tapi dalam kemarahannya masih mengatakan, ingat ya, ada Harun. Nih, Harun OTW ke sini. Kamu akan ketemu Harun. Kalau Harun ketemu kamu, kamu akan senang nanti. Nah, kamu ngomong, kamu susah bicara kan ya? Aku akan katakan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Kamu ngomong kepada Harun. Harun pinter ngomong. Biar Harun yang bicara nanti. Jadi, Tuhan bicara kepada Musa, Musa bicara kepada Harun, biar Harun yang bicara kepada Firaun, biar Harun yang bicara kepada Musa. Jadi nanti ini Harun harus menjadi juru bicara Musa gitu maksudnya. Nah, kemudian ya ceritanya berhenti di situ. Musa terus kembali kepada Yitro dan kemudian kembali ke Mesir. Nah, kemudian sekarang begini dulu. Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan, yang perlu diklarifikasi tentang teks ini tadi? Baik, Bapak Ibu,
pengen Tuhan ngomong baik-baik sama Bapak Ibu atau nunggu Tuhan marah? Baik. Ya, sekarang begini. Saya ngomong dari yang sederhana, nanti mungkin sampai ke yang soal serius. Yang sederhana itu yang bagaimana? Bapak Ibu pernah nggak menolak tugas dari Tuhan? Pernah. Sering. Malah sering lagi. Kemudian, Bapak Ibu tolong ingat-ingat alasan yang Bapak Ibu sampaikan ketika menolak tugas dari Tuhan. Biasanya yang diungkapkan alasannya. Tidak mampu. Nggak bisa. Keren. Bisa bareng jawabnya tidak mampu. Satu, tidak mampu. Yang lain? Sibuk. Nggak sempat. Nggak sempat alias sibuk. Tidak pantas. Nggak pantas. Orang lain saja. Tuh, orang lain saja. Bu, saya itu seringkali curiga ya. Saya curiga. Termasuk kepada Bapak Ibu, saya curiga. Kalau ada orang yang menolak pekerjaan Tuhan, kita ngomong di gereja aja ya, supaya contohnya lebih gampang ya. Menolak pekerjaan Tuhan di gereja, sebenarnya yang nomor satu itu, saya tidak mau. Habis itu baru saya cari alasannya. Itu yang saya bilang saya curiga itu. Nggak benar gitu ya. Pengalaman perjumpaan dengan banyak orang, yaitu yang terjadi. Saya nggak mau. Yang alasan yang saya tidak omong, alasan yang saya tidak ungkapkan, itu adalah saya nggak mau susah, saya nggak mau repot. Titik. Tapi mulut saya ngomongnya harus menyampaikan sesuatu yang orang lain bisa terima. Gitu ya. Nolak habis. Alasan yang tampaknya suci, rendah hati, gitu ya. Saya bilang itu saya. Ya. Mengatakan misalnya, mengatakan apa tadi misalnya contohnya? Nggak mampu. Nggak layak. Sesungguhnya aku ini masih muda dan tidak pandai bicara. Waktu masih muda mengatakan aku masih muda, aku nggak pantas. Gitu ya. Setelah jadi tua ngomongnya apa? Yang Yang muda-muda. muda aja. Aku sudah tua, yang muda Yang muda-muda saja. aja. Yang bisa kemana-mana. Yang bisa kemana-mana dan duitnya masih banyak gitu ya. Habis saya ngomong kayak gini, minggu depan pada nggak datang lagi itu saya ngomongnya begini. Untungnya di paroki saya yang tua-tua nggak dipakai, Pak. Ya, Ibu mau daftarnya setelah terlanjur usia banyak. Waktu muda diem-diem aja. Muda jalan-jalan terus. Kemudian yang lain lagi, aku tidak pantas. Kenapa? Masih banyak dosanya. Belum bisa jadi teladan. Rencananya kapan jadi pantas? Pak, sebentar Pak, tentang Roh Kudus Pak. Lambangnya kan api di sini ya Pak ya. Tapi kan Roh Kudus juga ada lambang sebagai burung merpati Pak. Iya, kita baru ngomong yang lambang yang api karena yang tertulis bicaranya tentang api. Oh ya, oke. Dengan lambang merpati nanti kalau diskusi tentang pembaptisan Yesus ya Bu ya. Nah, sekarang. Pak, saya mau tanya Pak. Oh, itu ya. boleh nggak Pak? Ya, silakan. Boleh ya. Pak, itu penolakan dari Musa karena Musa telah menolak tugasnya itu sebanyak 4 kali. Oleh karena itu Musa tidak bisa melihat tanah terjanji ya Pak. Kalau di teks bukan seperti itu. Nanti Ibu bisa periksa di kitab. Tapi jangan sekarang, Pak. Nanti di pertemuan berikutnya. Kenapa Musa nggak boleh masuk tanah terjanji gitu kan ya?
Jawabannya bukan itu. Sudah dijelaskan 2 minggu yang lalu. Riba. Jelaskan orang ya. Pak, satu lagi Pak. Itu kan Musa dulu kan cucunya si Firaun. Kenapa kok dia takut sih sama Firaun? Iya, ya. Kenapa bisa takut sama Firaun? Kan Sama pembunuh. bikin Apa salah yang itu. karena dia bunuh itu? Nomor Pembunuh. 1 karena dia membunuh. Jadi Musa itu kalau Bapak Ibu pergi ke ini ke Kairo, ke tempat ini Firaun ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada daftar pencarian orang. Nah, Musa nomor DPH. 1. Musa masuk DPO nomor 1. DPO. Kalau dia masuk ke Mesir, masuk ke istana, dia adalah orang yang paling dicari. Berikutnya lagi, sekarang begini. Begini. Ini pertanyaan saya bukan sinis ya, tetapi saya bertanya benar-benar. Ketika ini Bapak Ibu yang dulu pernah bekerja, aktif bekerja, punya jabatan gitu ya. Terus habis itu Bapak Ibu resign atau sudah pensiun. Terus habis itu setelah agak lama pensiun, Bapak Ibu datang lagi ke kantor yang sama. Bapak Ibu bisa segagah dulu apa enggak? Enggak, Pak, enggak enak. Pertanyaannya itu, jawaban pertanyaan itu. Perasaannya enggak enak gitu kalau masuk ke tempat itu. Saya belum pernah ngalami dan enggak pengen ngalami soalnya. Enggak enak, Pak. Ada Agak rasa canggung, enggak Pak. enak. Iya. Udah tidak. Tetap saya akan dihitung sebagai orang asing di situ nanti kan. Bapak Iya. Ibu silahkan membayangkan hal yang sama kepada Musa. Iya, iya. Nah, pergi kemudian jadi gembala, gembala, itu pasti badannya udah hitam merah itu. Iya. Nah, kemudian masuk ke istana. Wah, ini agak sulit. Bajunya juga udah nggak pangeran lagi, Pak. Kostumnya udah beda. Pas gembala. Kostumnya udah berbeda. Ya. Terus, ya begitu jawabannya. Iya Pak, makasih. Atau Pak Seto, atau mungkin orang yang dulunya saling mengenal, kan Musa itu dididik di istana jadi anak angkat putri Firaun ya. Ya. Kalau orang dulunya sudah saling mengenal, lalu akhirnya harus berhadapan sebagai musuh, itu kayaknya memang lebih menakutkan, Pak. Karena kan sudah saling mengetahui apa lebih kurangnya gitu ya, sisi kekuatan dan kelemahannya ya. Kayaknya jadi lebih menakutkan. Udah lama juga untuk Musa nggak latihan perang seperti waktu di istana itu. Dulu temannya prajurit, pangeran gitu ya. Sekarang temannya siapa? Domba. Kambing. Ya, sekarang ini Musa dengan membunuh mandor Mesir itu ya, dan kemudian melarikan diri, Musa sudah mengambil sikap, sudah mengambil posisi gitu ya. Sehingga kalau harus ya, posisinya apa sekarang? Melawan Firaun. Kalau Musa harus menghadap Firaun dan bicara, ya itu situasi yang nggak nyaman karena sudah dua pihak yang sudah seperti permusuhan. Begitu Bu maksudnya ya? Hilang. Ya, masih ada lagi? Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan bicara tentang menolak tugas Tuhan tadi ya. Ini biar jangan sampai pada berani nolak tugas Tuhan. Begini, Bapak Ibu, saya tidak bicara tentang usia sekarang. Tapi kepada setiap orang yang dibaptis, kepada setiap orang yang dipercaya, yang dibaptis dan menjadi pengikut Yesus, itu Tuhan mempercayakan tugas. Memberitakan Injil, mengasihi, dan kemudian memberitakan, menunjukkan kasih Allah kepada sesama.
Itu tugas yang lebih umum disampaikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian ada juga tugas-tugas lain yang bisa dikatakan lebih khusus. Mau Bapak Ibu nangis seperti apapun, Bapak Ibu nggak akan boleh ikut misdinar. Coba kalau nggak percaya. Udah tua. Nah, sejak kita masih anak-anak, ada tugas di dalam gereja. Sampai usia lanjut, masih tetap ada. Dan masing-masing punya peran, ada tahap yang berbeda. Kalau boleh ini tadi sudah merasa ditolak, itu ya. Kalau saya berbicara kepada gini, saya bicara dari yang umur, yang muda dulu ya, dari kecil bahkan. Bapak Ibu, ini ada tugas untuk misdinar. Itu tugas yang sederhana, tapi ketika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi pekerjaan yang menggembirakan, menyenangkan, sekaligus membuat anak-anak bisa punya relasi dengan Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan ketemu lagi di tahap yang berikutnya, ketika sudah jadi OMK. Dalam banyak kesempatan, ini saya melihat yang menyedihkan, OMK. Seringkali K-nya hilang, tinggal OM. K-nya nggak ada lagi. Orang muda saja. Iya. Bagaimana tetap menjadi Katolik di tengah usia muda, dan apa yang bisa dilakukan untuk Tuhan dan untuk gereja di usia muda? Ada banyak. Ada banyak yang bisa dilakukan. Selain mendidik diri menjadi pengikut Yesus, menerima didikan untuk jadi pengikut Yesus, ada hal-hal yang lain yang bisa dilakukan. Ada banyak. Kalau ngurus gereja juga bisa, ngurus bina iman anak juga bisa dilakukan. Banyak macam-macam hal bisa disebutkan, bisa dilakukan. Kemudian lebih dewasa lagi, Bapak Ibu perhatikan pembinaan iman, pembangunan iman di paroki, di lingkungan. Perlu tenaga-tenaga yang tak terbilang jumlahnya sebenarnya ya, untuk melakukan pembinaan iman di dalam gereja. Perlu juga ada yang mengurus soal administrasi di dalam gereja. Itu diperlukan terus. Dan memang perlu orang-orang yang seperti itu. Nggak harus masuk dalam struktur di Dewan Paroki, tapi ambil peran itu. Dan peran itu tetap diperlukan. Nanti setelah usia banyak, dan kemudian saya baru tahu belakangan, Bapak Ibu, beneran saya baru tahu belakangan, seorang senior yang bisa dikatakan sudah biasa berpikir, bekerja keras dengan pikirannya, itu mengatakan, ternyata setelah usia saya lanjut, kalau saya disuruh menulis tulisan yang panjang untuk membuat buku, itu sekarang pikiran apa nyebutnya ya, lebih cepat lelah, kurang mampu, dan seterusnya. Tapi kalau diminta nulis, saya tulis yang singkat-singkat, saya akan kerjakan. Itu tadi yang saya maksudkan, saya baru tahu ternyata seorang yang biasa berpikir pun ketika usia sudah lanjut, itu pikiran juga dalam arti tertentu berkurang kemampuannya. Tapi apakah kemudian terus berhenti? Enggak, sekarang begini. Ini Bapak Ibu yang merasa diri masih muda, perhatikan saja, dengerin saja ya. Kita belajar dari para senior. Nggak enak kan ngomong tua gitu kan ya. Tapi ini luarsa, Pak. Enggak, sudah lewat dewasa, sudah terlalu dewasa itu maksudnya. Yang saya tanya, tunggu dulu, saya nggak menghina, pertanyaan saya serius kok. Bisa jadi Bapak Ibu nggak ingat lagi nomor telepon, padahal waktu muda Bapak Ibu ingat berapa nomor telepon dulu. Gaya sekali kan dulu mencet nomor telepon, nggak perlu lihat buku telepon kan dulu. Cepat sekali, menghitung juga cepat sekali. Sekarang banyak yang nomor handphone sendiri aja nggak hafal. Kemampuan untuk berpikir, memori bisa jadi berkurang. Tapi saya bertanya, yang ini, memori, kemampuan berpikir berkurang. Tapi apakah kemampuan merasa berkurang atau bertambah ketika usia makin banyak?
merasa, bukan mengingat. Tambah, Pak. Tambah. Bertambah kan ya? Tambah. Bapak Ibu, itu yang saya maksudkan keutamaan orang tua. Ini bukan soal lebih sering nangis, bukan. Lebih gampang, lebih cepat berempati, lebih bisa mengerti orang lain, lebih tahu sombongnya diri. juga sudah berkurang, gitu kan ya? Ya, lebih Bisa tahu merasa. diri. Betul. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam situasi yang seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Kalau duit masih banyak nggak? Nggak ada Pak, pas-pasan. Jadi Saya gitu pas kan? aja Pak. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu sudah nggak yang usia, sekali lagi yang usia lanjut ya. Saya bicara begitu, yang muda dengarkan dan kita belajar gitu ya. Masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan di gereja, maksud saya itu. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu apakah akan terus hanya berdoa bagi diri sendiri? Tidak. Bapak Ibu sudah nggak minta pacar lagi kan ya? Kadang-kadang, Pak. Oh, kadang-kadang ya. Semoga nggak didengar itu ya. Nah, gini maksudnya ya, Bapak Ibu berdoanya itu modusnya sudah berkurang. Sekarang Bapak Ibu kekuatan doa nggak pernah bisa diremehkan. Gereja, para pemimpin gereja, umat, seluruh umat perlu doa. Yang akan mendoakan siapa? Bapak, Ibu, yang punya lebih banyak waktu, bahkan lebih punya banyak hati, gitu ya. Itu keutamaan, sekali lagi saya menyebutnya keutamaan orang tua. Bisa meluangkan banyak waktu, meluangkan hati, meluangkan rasa untuk berdoa. Berdoanya sekarang bukan lagi hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan gereja. Untuk para pemimpin gereja, untuk umat yang kesulitan dalam hal iman, untuk umat yang kehilangan iman, doakan semua. Persekutuan, perkumpulan untuk berdoa itu menjadi sangat penting. Dan itu bisa dilakukan ya di paroki, di lingkungan. Jadi berdoa bukan hanya untuk kepentingan sendiri, bahkan terutama bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan gereja. Dari kita masih ini misdinar tadi ya, sampai usia lanjut, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk Tuhan, untuk gereja. Dan jangan sampai bilang, capek, saya mau istirahat. Itu kalimat pantangan untuk kami dan teman-teman kami di Kampung Sawah itu. Khawatirnya apa? Capek, minta istirahat, dikasih istirahat beneran. Ya. Orang satu. Kita baru berhenti bekerja buat Tuhan setelah Tuhan mengatakan cukup, gitu ya. Dan Tuhan sudah bilang kepada saya, cukup. Terima kasih, selamat malam.